Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Dek Wahyu Ananta Putra, NPM 21020143404 dari kelas A1 Manajemen Eksekutif Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan manfaat apa saja sih yang bisa diambil setelah mengikuti pembelajaran pengantar ekonomi mikro, di mana pembelajaran pengantar ekonomi mikro ini diajarkan oleh Ibu Loni Oktarini. Saya selaku mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, Prodi S1 Manajemen, sangat berterima kasih kepada Ibu Loni Oktarini yang sudah membantu memberikan pembelajaran dengan jarak jauh yang sangat baik dan mudah untuk dipahami. Materi yang pertama yang diajarkan yaitu mengenai teori perilaku konsumen, di mana manfaat yang saya ambil setelah mengikuti pembelajaran teori perilaku konsumen yaitu pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi suatu pemasaran. Melalui pemahaman psikografis, konsumen dan juga perilaku penggunaan pemasar dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Selain dapat memahami konsumen dengan baik, mempelajari perilaku konsumen juga memberikan manfaat bagi pemasar, pemerintah, dan juga bagi akademisi. Selain mempelajari mengenai perilaku konsumen, saya juga dapat mengetahui bahwa ada suatu bentuk-bentuk perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan itu merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu orang. Pemilik perusahaan biasanya merangkap juga sebagai pimpinan atau manajer. Perusahaan perseorangan umumnya berupa perusahaan pengecer yang berskala kecil atau perusahaan jasa perseorangan seperti misalnya praktek dokter, pengacara, dan kantor-kantor akuntan. Yang kedua yaitu perseroan firma, di mana perseroan firma itu merupakan suatu organisasi yang di mana mereka merupakan satu persekutuan. Pada perseroan firma, para sekutu menjalankan perusahaan bersama-sama. Rugi atau laba perusahaan adalah tanggung jawab para sekutu yang biasanya diperhitungkan menurut perbandingan modal. Dan yang ketiga yang saya dapat yaitu perseroan komoditer atau CV, di mana suatu organisasi ini merupakan yang dimiliki lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Para perseroan komoditer adalah suatu atau lebih sekutu bekerja dan satu atau lebih sekutu diam. Sekutu yang bekerja disebut sekutu pengusaha, sedangkan sekutu yang diam atau tidak bekerja disebut sekutu komoditer. Dan yang keempat yaitu mengenai perseroan terbatas atau sering disebut dengan PT. Nah, PT ini merupakan perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham di mana saham-saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Setiap pemegangan saham adalah pemilik perusahaan yang tanggung jawabnya terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Pemegang saham secara pribadi tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh utang perusahaan, melainkan hanya terbatas sebesar penyertaannya dalam perusahaan tersebut. Perusahaan semacam ini disebut juga perseroan atau PT. Dan yang kelima yaitu koperasi, di mana manfaat koperasi ini juga sangat penting dalam suatu kehidupan, yaitu mengembangkan kesejahteraan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini adalah kumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan. Di samping bentuk-bentuk organisasi suatu perusahaan, juga ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini yaitu fungsi dari produksi menunjukkan bahwa jumlah barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi, faktor produksi ialah variabel tidak bebas, sedangkan hasil produksi merupakan variabel bebas. Selain dapat mengetahui faktor produksi, saya juga dapat mengetahui bahwa adanya pengertian dari pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna itu merupakan kondisi pasar di mana kondisi barang dan jasa yang dijual di pasar secara harga dan barang bersama dan tidak dapat dibedakan. Pasar dengan persaingan sempurna pun memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu memberikan barang yang berkualitas baik untuk konsumen karena barang yang dibutuhkan bersifat sama dengan harga yang sama pula. Otomatis para perilaku
konsumen, industri akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produknya. Yang kedua yaitu para pelaku industri tidak perlu mengeluarkan tarif berlebihan untuk memasarkan produknya. Karena sifat produknya bersifat umum, maka konsumen secara tidak langsung sudah dapat tahu tanpa harus melalui pemasaran iklan. Dan yang ketiga, kemudahan dalam mengikuti arus perdagangan dan kemudahan dalam meninggalkan arus perdagangan. Yang keempat, para pelaku industri tidak bisa melakukan kartel dengan barang dagangannya. Dan yang kelima, pelaku industri rata-rata mampu bertahan lama dalam persaingan pasar sempurna. Di samping adanya persaingan pasar sempurna, saya juga dapat mengetahui adanya pasar monopoli, di mana pasar monopoli guna mengatur ekonomi yang terus berkembang dan dengan pasar ekonomi dapat menjalin hubungan internasional atau luar negara untuk kepentingan nasional yaitu dalam negara. Selain adanya pasar monopoli, juga terdapat pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli ini merupakan salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna. Pasalnya, pasar oligopoli menjual barang yang cenderung homogeni dan sulit dibedakan. Dalam pasar oligopoli juga hanya terdapat penjual atau produsen yang hanya menyediakan barang untuk membeli di banyak pasar. Selain adanya pasar monopoli dan pasar oligopoli, terdapat juga ada pasar persaingan monopolistik, di mana pasar monopolistik ini adalah pasar yang dimana hanya ada satu orang penjual yang terdapat dalam pasar. Manfaat dari pasar persaingan monopolistik ini bagi masyarakat yaitu yang pertama, masyarakat lebih mudah mencari kebutuhan barang dan jasa, harga barang dan jasa di dalam pasar monopolistik lebih murah, dan masyarakat bisa mencari barang yang terbaik dalam pasar monopolistik. Demikianlah pemaparan atau penjelasan mengenai manfaat apa saja sih yang bisa diambil setelah mengikuti pembelajaran pengantar ekonomi mikro yang telah diajarkan oleh Ibu Luhni Oktarini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan dalam perkataan maupun ucapan saya. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya.